Kami rindu hadirat-Mu, kami rindu lawatan-Mu. Izinkan kami mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Biar dalam setiap ibadah kami gak cuma datang karena rutinitas, tapi kami datang dengan penuh kerinduan. Kami haus dan lapar akan Engkau Tuhan. Karena hanya Engkau satu-satunya yang bisa memuaskan segala dahaga kami. Hanya Engkau yang dapat memenuhi segala kekosongan di hati kami. Hidup kami milik-Mu dan kami mengasihi Engkau Tuhan. Kami bersyukur buat segala kemurahan yang Engkau tunjukkan dalam hidup kami. Berbicaralah buat setiap kami. Tumpahkanlah isi hati-Mu. Ajari kami kebenaran firman-Mu. Tolong hamba-Mu karena sungguh tanpa Engkau hamba tidak mampu. Berkati umat-Mu yang ada di tempat ini maupun yang mengikuti ibadah ini secara streaming live online dimanapun mereka berada. Di dalam nama Yesus, jamahlah Tuhan. Thank you Father. Di dalam nama Yesus. Yang siap diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan. Amen. Silakan duduk, puji nama Tuhan. Thank you Yeshua. Thank you Ichi Worship. Shalom, shalom, shalom. Tuhan baik. Haleluya. Matius 5 ayat yang ke-7. Sabda bahagia dalam ayat yang ke-7. Kita baca sama-sama. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Saya akan bahas jadi 3 bagian. Yang pertama kita akan bahas tentang kata berbahagialah. Makarioi dalam bahasa aslinya. Berbahagialah di sini bukanlah dimaksud kebahagiaan emosional, bahagia sesaat. Karena ada orang yang kadang-kadang happy, kadang-kadang sedih. Itu emosional. Ada orang-orang tuh yang happy kalau keadaan baik. Bersukacita kalau diberkati. Senang kalau dapat pacar. Bahagia kalau dapat promosi. Itu temporary. Tapi kata berbahagia di sini punya pengertian sebuah kebahagiaan sejati. Kebahagiaan yang tidak tergoyahkan oleh keadaan kita maupun penderitaan kita. Jadi di dalam kesulitan, di dalam duka, bahkan di dalam sakit penyakit, di tengah masalah, kita bisa tetap rasa ada sukacita di hati kita. Yang enggak tergantikan. Saya kasih tahu, firman Tuhan ini mengajarkan kepada kita bahwa kebahagiaan kita tidak ditentukan oleh keadaan. Katakan amin. Kebahagiaan kita tidak ditentukan oleh apa yang kita dapat dari orang lain. Orang lain enggak bisa bikin kita bahagia. Tapi kebahagiaan sejati kita temukan di dalam Tuhan. Tuhan yang membuat kita bisa merasa sukacita di tengah-tengah penderitaan. Jangan khawatir tentang apapun yang ada di depan. Bersukacitalah di dalam Tuhan. Maka Tuhan akan memberikan kepadamu apa yang jadi kerinduan hatimu. Katakan amin. Pegang itu. Mazmur 37 ayat yang keempat. Bersukacitalah karena Tuhan. Rejoice in the Lord. Maka Tuhan akan memberkati kerinduan hati kita. Nah, siapakah yang berbahagia? Kata Yesus, orang yang murah hatinya. Dan kata orang yang murah hatinya punya pengertian dalam bahasa aslinya dari akar kata eleos yang artinya itu kemurahan dan belas kasihan. Ada 2 pengertian tentang kata orang yang murah hatinya, kita akan bahas yang pertama. Orang yang murah hati adalah orang yang memiliki kerelaan untuk mengampuni, menahan amarah, dan tidak membalas dendam kepada orang yang bersalah. Orang yang murah hatinya itu dia cepat mengampuni. Orang yang murah hatinya dia tidak menuntut keadilan pribadi. Orang yang murah hati dia nggak bisa nyimpan marah lama-lama. Kalau orang nyakitin dia saat itu pasti terluka. Itu manusiawi sekali kalau kita sakit, kita kecewa, kita pahit.
Kita mungkin timbul rasa marah, benci. Tetapi orang yang murah hati itu nggak bisa simpan lama-lama. Ya udah gitu, mau gimana? Orang bingung bagaimana saya bisa mengampuni kesalahan orang tua saya. Waktu saya dewasa, saya enggak ingat-ingat mereka pernah begini sama saya, tapi saya balas mereka dengan kebajikan. Karena di hati saya enggak ada kebencian buat mereka. Banyak anak-anak tuh yang, anak-anak muda terutama ya, DM ke saya di Instagram, bahkan ada yang komen di Instagram. Bagaimana mereka bilang, Ibu Heni ngomongnya gampang. Ibu Heni nggak ngerti bagaimana punya orang tua kayak begini, orang tua kayak begitu. I tell you, I knew that. Saya ngerasain yang kalian rasain. Tapi orang yang murah hati itu nggak nyimpen salahnya orang. Saat kita disakiti, marah nggak? Marah. Banyak orang nyakitin saya. Saat itu saya marah. Tapi orang yang murah hati itu bisa nahan marah. Kalau gue mau marah, gue bisa gitu loh. Waduh, saya ini udah bertobat dari kemarahan yang amat sangat, percayalah. Banyak kali staf bikin salah, anak-anak bikin salah. Saya tuh sampai bilang gini sama sampai saya tuh perlu memaksa diri untuk marah supaya kalian tahu kalian salah. Saking gak ada energi buat nuangin kemarahan saya cuma diem. Tapi saya tahu ada momen di mana orang harus tahu mereka salah, kita harus marah. Anak-anak yang bikin salah terus kita nggak marahin, kita yang keliru. Orang kadang-kadang perlu tahu bahwa mereka salah. Dan kalau kita cuma gini, oh kenapa? Kamu nyolong? Oh ya udah, jangan nyolong lagi ya. Enteng banget besok-besok nyolong. Jadi sometimes ketegasan itu perlu. Marah untuk memberikan pelajaran buat orang harus, tetapi tidak menyimpan kemarahan. Orang yang murah hatinya itu enggak menuntut keadilan pribadi atau balas dendam. Aduh, berapa banyak orang jahatin saya enggak pernah dendam-dendam, dan apalagi rencanain balas. Aduh, enggak, buat apa? Jadi kalau kita itu enggak nyimpen kesalahan orang, kita tuh tidur nyenyak. Makan enak, jalan ringan, enggak kanker, enggak penyakitan. Yang mau belajar murah hati mengampuni orang, katakan amin. Orang yang murah hati pasti sehat walafiat. Haleluya. Yesus mengajar kita untuk mengasihi musuh kita. Yesus mau kita berdoa untuk orang yang menganiaya kita. Yesus mau kita bahkan berbuat baik sama orang yang benci sama kita. Ekstrim gak nih? Yesus ngajarin kemurahan hati. Hei anak Tuhan, kita harus murah hati. Yesus bilang, kasihi musuhmu. Anda bilang, sulit tapi harus. Berdoa buat orang yang menganiaya kamu. Aduh, ngapain? Tapi harus. Yesus bilang, berbuat baik kepada orang yang membenci kamu, termasuk mertuamu. Anda bilang, ngapain? Mendingan gak usah tahu. No, Yesus bilang, berbuat baiklah kepada orang yang membenci kamu. Amin. Yesus gak mau kita tuh balas jahat dengan jahat. Gak boleh nyimpan dendam, gak boleh kepahitan. Udah jangan banyak alasan. Firman Tuhan. Yesus mau kita punya kerelaan hati untuk mengampuni, melepaskan orang dari salah. Bahkan Rasul Paulus berkata dalam Roma 12 ayat 17. Janganlah balas kejahatan dengan kejahatan, lakukanlah yang baik bagi semua orang. Ayat 18 keren, sama-sama yuk. Sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Jadi kita bisa ribut atau damai itu tergantung kita. Kita yang putusin mau gue ributin gak nih orang, bisa paham ya? Anda dengar, kamu diomongin begini loh sama si itu. Keputusan di tangan Anda mau ributin atau Anda mau diemin.
Bu Heni palsu, munafik, nggak apa-apa. Demi firman Tuhan. Sedapat-dapatnya. Kalau itu bergantung sama kamu, hiduplah damai dengan semua orang. Saya tahu lagi si A ngomongin saya, si B ngomongin saya, si C ngomongin saya. Percayalah orang itu banyak yang munafik. Di depan kita baik. Di belakang kita nyakitin. I know. Tetapi saya juga dengar ada orang-orang yang deketin saya dan Pak Jojo karena punya kepentingan. Anda pikir saya nggak tahu? Saya tahu, saya biarin. Yudas aja Yesus sudah tahu dari pertama bahwa dia akan berkhianat. Tapi Yesus biarin karena apa? Tuhan kasih kesempatan orang bertobat. Rasul Paulus berkata dalam Roma 12, ayat 19 bilang gini, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan. Berilah tempat kepada murka Allah. Dengar, semua orang yang berbuat jahat akan mendapat balasan dari Tuhan. Termasuk suami atau istri. Ayo katakan ke pasanganmu, lu kalau jahat sama gue Tuhan yang balas. Oh saya bilang gitu sama suami saya. Biar saya sih gak akan balas dijahatin siapapun. Tuhan yang balas. Amin. Untung suami saya baik sama saya. Haleluya. Jangan menyimpan dendam, izinin Tuhan yang balas apa yang orang lakukan sama kita. Firman Tuhan berkata gini, pembalasan itu hakku, kata firman Tuhan. Akulah yang akan menuntut pembalasan. Anda kalau sok jagoan, Anda sok bela diri. Orang jelekin Anda balas jelekin. Orang jahatin Anda balas jahat. Anda gak akan dapat pembelaan dari Tuhan. Pembalasan itu hakku, kata Tuhan. Bahkan lebih ekstrim, jika seterumu lapar beri dia makan, jika dia haus beri dia minum. Saya sama Pak Jojo lakukan ini. Meskipun ada orang-orang yang jahat sama kami selalu ampuni, kasih kesempatan, dan yang terakhir kami tolong orang itu. Percayalah, orang yang murah hati akan beroleh kemurahan dari Tuhan. Sudah, jangan nyimpen dendam. Pertanyaannya gini, jemaat sempat ditanya Kak Heni. Ngobrol-ngobrol soal tanya Kak Heni, kenapa jadi semua panggil gue Kak ya? Anyway, apakah orang Kristen boleh menempuh jalur hukum? Jika ditipu, dijahatin orang, haknya dirampas orang, boleh nggak jemaat Iji? Boleh. Tentu boleh meminta bantuan hukum, perlindungan hukum, tetapi perhitungkan berapa banyak uang yang akan keluar karena tuntutan. Worth it gak? Kalau uang yang keluar lebih banyak, worth it gak? Dengar baik saya, ini hikmat dari Tuhan tadi pagi. Dengan uang yang Anda bisa pakai untuk membangun hidup Anda, mengapa pakai itu untuk menghancurkan orang lain? Dengar, boleh nuntut, tetapi perhitungkan apakah Anda akan habis jauh lebih banyak dengan tuntutan itu. Jangan sok-sok nuntut orang, padahal duitmu pas-pasan. Dengan uang yang Anda bisa pakai untuk membangun bisnis Anda, membangun hidup Anda, jangan pakai itu untuk menghancurkan orang lain. Ada pepatah Indonesia keren. Biarkan anjing menggonggong, kafilah tetap berlalu. Jadi biarin mereka terus menggonggong, kita jalan terus, maju terus. Katakan amin. Haleluya. Tapi kalau menurut Anda, nggak bisa Bu Heni, ini kasus yang harus dihukumkan. Masuk ke pengadilan. Monggo, setelah diperhitungkan, karena di dalam firman Tuhan, para hakim dan pemerintah ditetapkan oleh Allah. Dalam Roma 13 ayat 1. Kemudian Tuhan mau kita mengangkat penegak keadilan dan hukum dalam Ulangan 16 ayat 18. Jadi penegak hukum, pemerintah ditetapkan oleh Allah dan Tuhan mau kita memilih mereka. Yang berikutnya, kita dipanggil untuk mengusahakan keadilan dan membela hak orang lemah dalam Yesaya 1 ayat 17. Ayat Yeremia 22 ayat 3 juga bilang begitu. Usahakanlah keadilan, kendalikanlah orang kejam, belalah hak anak-anak yatim, perjuangkanlah perkara janda-janda.
Lakukanlah keadilan dan kebenaran, lepaslah dari tangan pemerasnya, orang yang dirampas haknya dan lain sebagainya. Ini bicara soal boleh nggak kita pakai ranah hukum? Boleh. Lalu bedanya apa? Sebentar saya tutup dengan ini. Hukuman kadang-kadang perlu diberikan sebagai efek jerah. Contoh, satu kali di sebuah kota, saya tidak sebut, di Indonesia, kan saya keliling Indonesia. Ada kasus pelecehan anak di sebuah gereja. Di sekolah minggunya yang dilakukan oleh bapak gembalanya sendiri. Orang tua anak-anak ini reach out ke saya lewat sosial media dan cerita ke saya. Kemudian saya minta beberapa orang yang bersaksi, kemudian saya laporkan ini ke ketua denominasi di wilayah itu. Kebetulan juga salah satu gembala yang pernah mengundang saya khotbah. Jadi saya kasih tahu. Saya bilang ini tolong dibantu anak-anak di gereja ini. Tahu nggak apa yang mereka katakan ke saya? Jangan. Kami sengaja tutupi masalah ini meskipun mereka sudah lapor. Karena apa? Supaya jangan mempermalukan nama Tuhan. Saya bilang, I don't get it. Bagian mana yang mempermalukan nama Tuhan? Yang dipermalukan itu nama pendetanya. Bukan nama Tuhan. Pendeta itu oknum. Tuhan itu tidak ada urusannya sama dia. Tapi dengan alasan itu, kasus ini dibiarkan. Dan anak-anak tetap dibiarkan. Dan saya nggak bisa cerita detail, sangat menjijikkan sekali. Dan ini nggak cuma di satu tempat. Saya temukan di beberapa tempat kasus yang sama, dengan alasan yang sama. Jangan mencemarkan nama Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang berbuat begini dibiarkan. Bayangin kalau itu anak Anda. Berani macam-macam sama anak saya penjarain kalau saya. Orang tua punya tanggung jawab dari Tuhan melindungi anak-anaknya. How come Anda membiarkan anak Anda dilecehkan, dirusak dari kecil sama orang-orang yang asusila? No, this is not right. Saya speaking from the truth. Jangan dengan alasan takut mempermalukan nama Tuhan kita menutupi kebobrokan. You may disagree with me, but I stand as a mother. I need to protect my kids. Kita harus urus anak-anak kita, lindungi anak-anak kita. Jangan biarkan orang rusak mereka. Bagaimana Anda sungkan sama manusia lalu biarkan anakmu diobok-obok sama orang? Berhenti pergi ke gereja itu tidak solusi. Dia akan menyakiti anak-anak yang lain. Pedofilia, bayangkan. No, it's not true. Hati-hati, jangan serahkan anakmu kepada tantenya, ke omnya tanpa kamu pastikan jiwa mereka sehat. Saya pernah nangani kasus anak yang mama papanya kerja, anaknya dititipin sama omnya, sama tantenya. Sexual abuse dari kecil. Listen, hukuman diperlukan untuk memberi efek jerah. Tapi saya mau tutup dengan ini. Hukum harus ditegakkan, tapi pengampunan harus dilepaskan. Hukum harus ditegakkan, tapi pengampunan harus dilepaskan. Artinya apa? Orang itu tetap harus mempertanggungjawabkan perbuatan kriminalnya. Tetapi di dalam hatimu kamu tidak benci dia. Ampunilah. Amen. Gimana caranya Bu Heni? Sampai orang itu dipenjarakan, kamu kirim makanan. Kok gitu? Firman Tuhan berkata, kasihilah musuhmu. Berdoalah untuk orang yang menganiaya kamu. Berbuat baiklah kepada orang yang membenci kamu. Dia sudah menanggung hukumannya. Bagianmu adalah mengampuni dia. Tunjukkan kesungguhan hatimu mengampuni dia. Dengan berbuat baik kepada dia. Kalau dia sakit di penjara, kasih obat. Kalau dia lapar, kasih makan. Karena Yesus berkata, apa saja yang kamu lakukan kepada orang yang hina ini, kamu lakukan untuk aku. Siapa yang orang hina? Bukan orang miskin, orang hina adalah orang-orang yang Anda tidak pandang dengan mata Anda. Amin. Pengertian yang kedua, orang yang murah hatinya, tadi orang yang punya kerelaan untuk mengampuni dan tidak menuntut balas dan menahan marah. Yang kedua, orang yang memiliki kerelaan untuk memberikan bantuan nyata kepada orang miskin dan menderita. Orang yang murah hati, bukan sekedar bersimpati, oh kasihan, aduh kasihan banget, aduh sedih liatnya. No,
Orang yang murah hati adalah orang yang bergerak mengambil tindakan untuk meringankan penderitaan, kesusahan, bahkan hutang orang lain. Hutang orang lain. Saya ngomong gini, jangan lalu langsung DM minta dibayarin utang. Nggak bakal gue bayarin. Tapi di hidup kami, sudah nggak terhitung yang kami lunasi hutangnya. Dan orang-orang yang kami lunasi hutangnya, membalas kebaikan kami dengan kejahatan. Semuanya. Makanya orang tuh kenapa bisa punya utang banyak. Karakternya nggak bagus, hatinya nggak bagus. Karena orang yang suka berhutang dan tidak membayar kembali, itu hatinya jahat. Merugikan orang lain. Nah orang kayak gini kita bantu, jangan kaget kalau dia jahat sama kita. Pengalaman. Yakobus 2 ayat 14 sampai 17, baca yuk. 3, 2, 1. Apakah gunanya saudara-saudaraku jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman, padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai makanan atau pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang dari antara kamu berkata, selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang sama-sama. Tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya. Apakah gunanya itu? Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Tuhan mau kita mengasihi dengan perbuatan, bukan dengan perkataan. Suami-suami banyak yang jarang bilang I love you ke istrinya, tapi kerja keras untuk anak istri, tanggung jawab, setia, ndak macem-macem. Udahlah, hanya pengen dibilang I love you. Saya tahu, waktu dia minta, kamu suruh ngomong. Udah, saya kalau konseling, ini langsung apa itu? Yang nggak ngerti nggak usah ngerti. Saya konseling pasangan-pasangan. Banyak suami-suami yang jarang bilang I love you. Kalau saya jadi kalian, saya pegang pipinya, ngomong nggak? Gitu aja susah. Coba lakukan sekarang. Bu Heni di sini membelamu. Kenapa kamu nggak mau bilang I love you sama aku? Susah, nggak bisa keluar something di hatimu. No. Itu pasti ada trauma di masa kecil. Ada kekecewaan yang terpendam. Biasanya salah asuh orang tua yang gagal menunjukkan cinta. Membuat orang tidak bisa bilang I love you. Kok begitu sulitnya? Coba ngomong I love you. Kok pelan sih? 1, 2, 3. Sarangyo. Aku cinta kamu. Aku sayang kamu. Kok bapak diam ayo. Saya latih di sini biar nanti di rumah praktek, bukan I love you-nya ke saya aja. Amin. Lihat istrinya, ayo jangan lihat Bu Heni, lihat istrinya sekarang. Bilang I love you. Ini enggak mau lihat loh. Kan dari sini terpandang semuanya. Ayo. Anda ya, saya kasih tahu. Yang nggak pakai duit aja pelit, gimana yang pakai duit? Ngomong I love you aja repot. Kan gue udah kasih duit Bu Heni. No, it's different. Ada amin ibu-ibu? Yang haus tati tayang tuami katakan. Haleluya. Jojo nih cinta aku mentok. Kamu sering bilang I love you sama aku toh? Ayo ngomong dong sekarang. Wuhuu! Teladanilah bapakmu, Happy Father's Day. Happy Father's Day, every fathers. Ya. Tuhan mau kita itu nggak cuma kepo, tapi benar-benar peduli. Banyak orang tuh mau tahu, dia kenapa, dia kenapa. Selalu tanya begini, apa urusannya sama kamu?
Orang itu nggak boleh cuma kepo, tapi harus peduli. Bedanya apa? Bedanya nggak ngomong, tapi nolong. Jangan udah nggak nolong, banyak ngomong. Cuma Bu Heni yang berani ngomong statement begini katanya. Nggak apa-apa. Karena kasih itu, kata firman Tuhan, harus nyata dalam tindakan, bukan cuma perkataan. Anda ngomong, saya mengasihi, apalagi yang WL suka nyanyi lagu tahun jebot tuh. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan, ku lihat. Saya paling sebel lagu itu. Karena apa? Gue terpaksa gandengan sama orang yang gue gak kenal. Jangan nyanyi lagu itu. Kecuali disuruh Pak Jojo. Bukan. Soalnya saya tahu jemaat gak nyaman. Orang gak kenal suruh tunjuk-tunjuk. Kulihat di... Pak Jojo dong. Kulihat di wajahmu. Pak Jojo kita. Saya gak pernah balik belakang. Saya diem aja. Bergandengan tangan. Gue pura-pura tepuk tangan aja biar orang gak gandeng gue. Saya kasih tahu, itu gak ada urusannya sama I love you, amin gak? Amin gak? Saya cuma khotbah di ICI, itu udah bukti I love you so much. Amin. Haleluya. Jangan tepuk tangan buat saya, tepuk tangan buat Tuhan aja. Oke. Orang-orang yang murah hati, itu gak cuma bilang kasihan. Tapi dia nyata dalam tindakan, dia suka nolong orang. Gak tahan lihat orang menderita, gak tahan lihat orang susah. Ada yang ini kirim message ke gereja bilang gini, Bu Heni khotbah, katanya kalau ada tukang parkir, ketok mobil kita minta 10.000, kita harus bayar. Gimana kalau tukang parkirnya gak ada, begitu kita keluar, dia minta duit, kan sering gitu ya. Waktu kita mau parkir setengah matang, dia gak ada. Tapi begitu kita mau keluar, 10.000 gitu kan. Nah, saya kasih tahu, apa yang harus kita lakukan? Saya mau jawab ini, kasih aja. Kenapa ribut sih? 10.000 aja lu ribut. Gua udah kasih tahu, lu kasih dia 10.000, lu nggak tambah miskin, dia nggak tambah kaya. Haleluya. Jangan pelit, orang pelit kebanyakan mikir. Benar nggak? Ngapain bantu dia? Ya udah terserah lu lah. Dia orang males. Ya udah nggak usah bantu. Nggak usah ngomongin orang juga. Setuju? Kalau mau nolong, nggak usah ngomong. Jangan kalau udah nolong, ngomong-ngomong. Itu mah nggak murah hati, itu pamer kebaikan. Orang yang murah hati, kelihatannya belum tentu aslinya murah hati. Orang yang murah hati itu tulus bantu orang. Enggak ngungkit-ngungkit kebaikan. Amin. Orang yang kelihatan murah hati, ada motivasi. Pertama punya kepentingan. Yang kedua cari pujian. Yang ketiga cari kesetiaan. Beli pengikut. Beli teman biar setia sama dia. No, kita nggak boleh gitu. Murah hati harus lahir dari hati yang memang peduli. Ketulusan hati mengasihi. Amin. Saya kalau lihat orang di jalan gitu susah. Udah gak banyak ngomong. Dengerin. Ketika Anda punya kesempatan menolong orang lemah, pakai itu. Contoh. Waktu Anda makan di restoran. Waitress kasih tips lah. Jangan hitung-hitungan, itu kesempatan nolong orang susah. Di hotel bisa tinggalin tips di kamar. Kasihlah. Ketika Anda, apalagi ya, ketemu orang susah dimanapun. Udah kasih gitu loh, itu kesempatan banget memberkati orang susah gitu ya. Jangan pelit lah sama tukang parkir. Awas jemaat ICI berantem sama tukang parkir, malu-maluin Bu Heni. Benar, kamu kalau merasa 10.000 itu kamu rugi, berarti kamu pelit. Yang cuma ceban aja lu ribut. Bagaimana? Just do it. Bukan slogan, lakukanlah. Amin. Yang terakhir. Berbahagialah orang yang murah hatinya karena mereka akan beroleh kemurahan. Dalam bahasa aslinya, beroleh kemurahan adalah ini. Mendapat balasan kemurahan dari Tuhan sendiri. Keren gak tuh? Artinya gini,
Orang yang murah hati akan dibalas kemurahannya sama Tuhan sendiri. Dari tangan Tuhan yang pengertiannya begini. Dia akan mengalami kemurahan Tuhan di dalam kehidupan saat ini. Dan mendapatkan belas kasihan Tuhan di hari penghakiman nanti. Saya ulangi. Orang yang murah hati harus berbahagia karena mereka akan memperoleh kemurahan Tuhan di hidup saat ini. Dan beroleh belas kasihan Tuhan di hari penghakiman nanti. Prinsip kerajaan Allah adalah tabur tuai. Siapa yang memberi kemurahan akan beroleh kemurahan. Anda kalau suka nyimpen kepahitan, dendam sama orang, tidak mau mengampuni, Yesus bilang dosamu juga tidak akan diampuni. Tabur tuai. Anda kalau suka pelit sama orang, suka tidak mau nolong orang, merendahkan orang lain, ingat di tahta penghakiman Tuhan juga Anda tidak akan dapat kemurahan. Tapi barang siapa yang murah hatinya akan beroleh kemurahan. Ingat Yesus ngajarin kita dalam Matius 6 ayat 12, ampunilah kesalahan kami. Seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Berapa banyak Anda yang pengen diampuni sama Tuhan di tahta penghakiman? Ampunilah orang yang bersalah. Katakan amin. Saya akhiri. Seseorang tidak menjadi murah hati untuk membeli kemurahan Allah. Kita tidak murah hati supaya Tuhan menyelamatkan kita. Kita itu tidak bermurah hati supaya Tuhan berhutang sama kita. Bukan. Tapi kita bisa murah hati karena Tuhan sudah terlebih dahulu menunjukkan kemurahannya dalam hidup kita. Ketika kita sudah mengalami betapa Tuhan ngampuni dosa kita yang banyak. Bagaimana Tuhan memulihkan kita. Bagaimana Tuhan mengubahkan hidup kita. Bagaimana Tuhan membawa kita dari bawah bisa ada di atas. Tuhan sudah menunjukkan segala kemurahannya yang lebih daripada hidup kita. Karena itu kita bisa memberikan kemurahan buat orang lain juga. Amin. Saya selalu bilang ini, kenapa bagi saya mudah sekali mengampuni? Karena saya tahu saya sudah diampuni. Amen. Kita bisa bermurah hati karena Tuhan telah menunjukkan kemurahannya dalam hidup kita. Orang-orang yang berbahagia adalah orang-orang yang beroleh kemurahan Tuhan. Orang-orang yang murah hatinya adalah mereka yang memiliki kerelaan hati untuk mengampuni dan menolong sesamanya. Kita berdoa. Terima kasih Bapak. Tolong kami. Tolong kami Tuhan. Buka hatimu. Fokus sama Tuhan. Buka tangan. Minta Tuhan curahkan sukacita sejati. Yang datang hanya dari Allah sendiri. Kebahagiaan yang tidak tergoyah karena keadaan maupun penderitaan. Berikan itu pada kami. Gereja tidak bisa memberikan, dunia tidak bisa memberikan, uang tidak bisa memberikan. Tapi Tuhan yang bisa memberikan kebahagiaan sejati di hati kami. Tuhan, kami minta kebahagiaan itu. Sukacita itu Tuhan. Penuhi hati kami, penuhi hati kami. Karena sukacitamu kekuatan kami Tuhan. Sukacitamu kekuatan kami. Terima kasih Bapa. Thank you Lord, thank you Lord, thank you Lord. Yuk ngucap syukur bilang terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Hamba-Mu berdoa. Taruh kemurahan hati di dalam hati setiap kami. Kemampuan untuk melepaskan pengampunan. Kemampuan untuk melepaskan orang dari salah. Berikan kami kemampuan Tuhan untuk punya kerelaan menolong sesama. Untuk melakukan sesuatu untuk mengurangi penderitaan orang lain. Tuhan tolong kami, tolong kami. Terima kasih. Kami bersyukur
kalau Engkau juga bermurah hati sama kami. Engkau telah menunjukkan kemurahan-Mu dalam hidup kami. Kami ada hari ini semua karena kemurahan-Mu. Terima kasih Tuhan. Thank you Lord. Siapa kami dulu dan siapa kami hari ini, semua karena bukti kemurahan-Mu. Kami tidak akan mampu tanpa kemurahan-Mu. Thank you Jesus, thank you Lord. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Thank you Father, thank you Lord, thank you Jesus. Kami mengucap syukur padamu. Terima kasih Tuhan. Berkati umat-Mu dimanapun mereka berada. Aku berdoa agar kemurahan hati menjadi bagian setiap kami. Di dalam nama Yesus. Yang diberkati sama-sama katakan, Amen. Haleluya, terima kasih Pastor Henny, luar biasa. Semuanya diberkati Tuhan, amin. Saya juga yakin yang menyaksikan secara online saat ini juga sama-sama diberkati Tuhan. Dan saya yakin dan percaya seluruh jemaat ICI adalah jemaat-jemaat yang mempunyai kemurahan hati. Ada amin? Haleluya. Baiklah Bapak Ibu, tiba saatnya kita akan memberi yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini maupun juga untuk Yayasan Sangat Pengharapan. Bagi Bapak Ibu yang ingin memberi, sekali lagi berilah dengan kemurahan hati dan sukacita agar berkat-berkat Tuhan selalu ditambah-tambahkan bagi saudara dan saya. Amin. Bapak Ibu bisa men-scan QR code yang ada di layar ataupun juga bisa mentransfer ke nomor rekening yang tertera atau juga bisa melalui mesin edisi yang ada di Infodesk Gereja. Dan apabila Bapak Ibu ingin memberi secara tunai, Bapak Ibu bisa memasukkan uang tunai ke dalam amplop persembahan dan nantinya bisa dimasukkan ke dalam kotak persembahan yang ada di area main hall ataupun juga nantinya di lobi gereja setelah ibadah selesai. Sebelum kita memberi, mari kita kembali satu di dalam doa. Bapak, kami mengucap syukur atas firman Tuhan yang begitu indah yang kami dengar pada pagi hari ini Tuhan. Kami yakin dan percaya apa yang Tuhan mau sampaikan melalui hamba-Mu Pastor Henny itu tertanam di hati kami, biar kami menjadi pribadi yang murah hati, biar kami menjadi pribadi yang bisa terus menjalankan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kami untuk bisa menjadi berkat bagi sekitar kami Tuhan. Bapak, saudara yang mau memberikan yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini, biarlah Tuhan Yesus memberkati setiap tangan-tangan yang memberi. Biarlah Tuhan Yesus memberkati setiap hati kami untuk kami bisa memberi dengan kemurahan hati dan juga sukacita. Biarlah Tuhan Yesus yang tambahkan berkat bagi umat-umat-Mu dalam setiap pekerjaan mereka, studi mereka, bisnis mereka, usaha mereka. Biar apapun yang mereka kerjakan Tuhan Yesus yang buat berhasil. Dan Tuhan Yesus akan berkati mereka dengan berlipat kali ganda. Dan kami siap memberi dengan hati yang murah hati dan sukacita. Yang siap memberi sama-sama katakan, amin. Selamat memberi. Dapatkan kekuatan baru, dalammu ku dapatkan kekuatan baru, dalammu ku dapatkan kekuatan baru, dalammu ku dapatkan kekuatan baru. Tuhan kau tempat perlindungan. Bokap gue kira-kira bangga gak ya? Gue udah sampai di titik ini. Gue udah married. Gue pengen banget bikin bokap gue bangga. Ya, harapan gue sih dia bangga ya sama gue. Aku berangkat aja dulu ya, Bi. And trust God, just like Noah, trust God. I know He loved me and He will keep His promise. Amen. Pak, mau minta es krim nggak?
udah malam sih. Tapi yuk. What do you like about me, sir? I like you more, and I like everyone. Do you like everyone? Yeah, Jadi mau tanya, Daddy tuh good daddy nggak menurut Chevy? good, Why? because you're nice. Yeah, as a normal dad, I'm okay or not? Okay, Okay? okay. Kalau nggak oke-nya gimana? He's acting strange. Strange? What strange? The bad note is he's acting strange. That's why, You still love me? yes, Thank you. and that's the end. What's the end? I love you so much. I love you too so much. The end. I love you. Shalom, bertemu kembali bersama saya Reta dalam Warta Jemaat Impact Community Indonesia. Mari hadir dalam ibadah 60 Minute Worship yang dilaksanakan setiap hari Rabu pukul 19.30 secara onsite di Gereja Impact Community Indonesia. Akan diadakan baptisan air pada hari Sabtu 27 Juni 2026 jam 4 sore di Kelapa Gading. Bagi Anda yang rindu dibaptis, silahkan daftarkan diri Anda. Mari bergabung dalam kelas Bible Study, tempat di mana Anda bisa bertumbuh dan mendalami firman Tuhan. Sabtu 4 Juli jam 9 pagi via Zoom. Pada tanggal 2 hingga 4 Juli nanti, Impact Future Generation akan mengadakan retreat yang berlokasi di Kota Bogor. Kita rindu melalui retreat ini, anak-anak muda akan memiliki akar yang kuat di dalam Tuhan. Untuk info lebih lanjut, silakan menghubungi call center yang ada. Mari diperlengkapi, dibangun, dan bertumbuh bersama dalam penyembahan yang benar. Worship Conference 2026 akan segera hadir pada hari Sabtu 1 Agustus 2026. Akan ada workshop dan kelas khusus bagi tiap bidang yang ada. Ini bukan sekedar conference biasa. Kegiatan ini terbuka untuk semua orang dan juga bagi semua gereja. Mari kita diperlengkapi menjadi pelayan yang berdampak dan menyenangkan hati Tuhan. Daftarkan diri kamu sekarang juga. Retreat New Journey hadir sebagai sebuah perjalanan pemulihan hati Anda. Bersama para pembicara yang kompeten dan berpengalaman di bidangnya, Anda akan dibimbing melalui sesi-sesi yang dirancang untuk membantu Anda untuk pulih. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi booth gereja. Demikian Warta Jemaat minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Oke, pagi ini kayak mau menyambut Bapak Ibu Jemaat yang baru pertama kali hadir di Impact Community Indonesia. Boleh lambaikan tangan Bapak Ibu Saudara. Ini masyarakat menghampiri Anda. Dan kami mengucapkan selamat bergabung menjadi keluarga besar Impact Community Indonesia. Welcome to our family. Welcome to Impact family. Welcome to our family. Welcome to Impact family. Welcome to my family. Selamat bergabung menjadi keluarga besar Impact Community Indonesia. Bapak Ibu nanti setelah ibadah selesai, bagi Bapak Ibu yang sudah menerima dari Asyar, boleh nantinya ke Infodesk gereja untuk nantinya ditukarkan dengan souvenir. Dan juga bisa bergabung menjadi keluarga besar Impact Community Indonesia dengan bergabung di komsel kami di Impact Family. Dan bagi Bapak Ibu yang belum bergabung, bisa langsung saja men-scan QR yang ada di layar, atau juga nanti setelah selesai ibadah bisa menghubungi Infodesk gereja.
Dan ada beberapa pengumuman yang akan saya sampaikan pagi hari ini. Setelah ibadah ini, di ibadah raya ketiga di jam 12 siang nanti akan ada penyerahan anak. Jadi bagi Bapak Ibu yang rindu untuk menyerahkan anaknya dan didoakan oleh gembala, boleh silakan nanti setelah ibadah selesai mendaftarkan anak Anda di Infodesk Gereja. Dan juga berikutnya, kami juga mau mengajak Anda, Impact People, untuk bisa hadir di Fire Beast Camp dengan tema God's Kingdom in the Marketplace Transformation, Change the World by Changing the Marketplace. Dan saya yakin Bapak Ibu akan diberkati oleh Pastor Cornelius Wing yang luar biasa. Minggu lalu saya mendengarkan materinya dan saya yakin dan percaya Bapak Ibu juga akan sama-sama diberkati Tuhan dengan dimana 2 hari Bapak Ibu akan diperlengkapi dan banyak sekali ditabur dengan pembicara-pembicara yang luar biasa. Dengan biaya investasi Rp650.000, Bapak Ibu sudah mendapatkan coffee break, lunch, dan juga Bapak Ibu akan mendapatkan e-sertifikat yang Bapak Ibu bisa bawa pulang nantinya setelah melewati 2 hari Fire Beast Camp. Kata beliau, kalau Bapak Ibu nggak datang tahun ini rugi, karena belum tentu tahun depan ada lagi Bapak Ibu. Jadi maka dari itu, mari kita yang ada waktu dan Bapak Ibu sama-sama pengusaha dan mau sama-sama ditransformasi, Bapak Ibu bisa bergabung di Fire Beast Camp. Demikian pengumuman yang dapat saya sampaikan hari ini. Sekali lagi Happy Father's Day. Bapak-bapak, seluruh ayah yang ada di Impact Community Indonesia, jangan malu untuk terus mengatakan I love you, dan sekali lagi terima kasih sudah menjadi ayah yang luar biasa dan sudah membersamai anak Anda. Tuhan Yesus memberkati. Happy Sunday. Thank you, Chris. What a wonderful Father's Day Sunday. Luar biasa, berbanyak di antara saudara yang seorang ayah. Boleh angkat tangan? Wow, luar biasa. Katakan kiri kanan, you are the best father in the world. Luar biasa. Selamat Hari Ayah buat para bapak-bapak. Kiranya kekuatan yang tegar, doamu yang tidak pernah putus, bahkan juga pelayananmu yang tanpa pamrih, semua itu ditampung di hati Tuhan, yang dimana Tuhan akan mengembalikannya berlipat kali ganda. Tetaplah kuat untuk terus mengayomi keluargamu, sebab dari Father akan muncul generasi ilahi. Luar biasa. Nah, sebelum kita berdoa, saudaraku, ada press report kabar baik, saudaraku, yang luar biasa, di mana dari seorang bernama Dear, papa sebelumnya didiagnosa kanker, membuat seluruh keluarga khawatir. Kami membawa pergumulan ini dalam prayer request, pray wall. Tidak lama kemudian hasil tes terbaru keluar menyatakan bahwa kanker papa negatif. Tuhan kita adalah penyembuh yang luar biasa. Saya bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan sudah menjawab doa dengan cara yang ajaib. Bagi Bapak Ibu Saudara yang menghadapi banyak pergumulan, sudah bisa bawa pergumulan saudara di prayer wall. Kami akan topang pergumulan saudara setiap hari di kantor kami dan para pendoa. Dan bagi saudara yang sudah menerima jawaban doa, jangan sungkan-sungkan untuk memberikan press report kepada kami, sebab kesaksian saudara akan memberikan kekuatan buat yang lain. Mari saya undang kita bagi berdiri bersama-sama, dan saudara semua yang mengikuti ibadah saya online, jangan tutup YouTube ini dan live streaming ini sampai sudah menerima berkat daripada Tuhan. Sungguh kami bersyukur untuk Tuhan baik atas negeri kami tercinta Indonesia, di mana diprediksikan terjadi kerusuhan di negara ini, saudaraku, di antara bulan Juni sampai bulan Agustus. Tapi kami sungguh hari ini melihat bahwa tangan Tuhan perkasa berdaulat atas negara Indonesia, sehingga perjanjian damai antara Amerika dan Iran boleh berlangsung, dan bahkan juga krisis ekonomi boleh segera teratasi. Kami berdoa untuk terjadinya krisis air di bulan Agustus, supaya Tuhan tolong agar mencurahkan hujan tepat pada musimnya, sehingga tidak terjadi gagal panen bagi para petani di negara kami Indonesia.
Dan Tuhan juga tolong para pengusaha di tempat ini agar mereka bisa punya usaha yang lancar, bisnis yang terus berkembang. Ada campur tangan Tuhan untuk mengirimkan klien-klien dan customer-customer yang tidak pernah duga-duga. Dengan berdoa buat semua karyawan-karyawan di tempat ini, biarlah mereka tetap punya pekerjaan yang langgeng dan bahkan mereka juga dipromosikan oleh Tuhan. Tidak kekurangan segala sesuatu yang baik. Bahkan setiap umatmu yang hari ini harus menghadapi problema dalam keuangan untuk membawa anaknya sekolah kuliah ataupun juga masuk ke tahun ajaran baru, penyediaan Tuhan mencukupi. Karena Engkau sendiri berjanji orang benar tidak akan pernah meminta-minta dan anak cucunya ditinggalkan. Kami berdoa buat mereka yang terikat dengan hutang agar Tuhan boleh membebaskan, memberikan kecukupan dan hikmat sehingga mereka bisa mampu untuk membayar hutang-hutang mereka. Buat setiap umatmu yang sedang sakit, kami minta Allah Jehovah Rafa datang untuk menyembuhkan segala sakit penyakit yang mereka sedang hadapi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Buat mereka sedang membutuhkan keturunan, biarlah Tuhan memberikan buah hati yang terbaik. Buat mereka sedang mempersiapkan pernikahan, biarlah Tuhan sempurnakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bahkan buat mereka yang sedang hendak berencana untuk liburan di akhir tahun ajaran baru ini, biarlah Tuhan menyertai di darat, udara maupun di lautan, sehingga mereka bisa menikmati liburan mereka. Tidak ada pertengkaran dalam liburan mereka, tidak ada kekurangan, kecukupan, perlindungan Tuhan menyertai, sehingga mereka bisa tiba kembali selamat di rumah mereka masing-masing. Terima kasih Tuhan untuk ibadah di mana Tuhan menyertai dari awal pertengahan sampai akhir. Segala kemuliaan kami kembalikan pada Tuhan. Mari kita angkat tangan kita dan pandang wajah Bapa di surga. My God, my God, kiranya Tuhan memberkati engkau berlimpah-limpah, memperluas daerahmu ke kanan kiri dan mengangkat karirmu tinggi-tinggi. Dan kiranya Tuhan menghalaukan segala malapetaka, sakit penyakit, keputusan yang keliru, dan tangan-tangan yang beriat jahat. Dan kiranya berkat yang ada di bawah bumi, muka bumi, bahkan di atas bumi ini tercurah melimpah-limpah dalam hidupmu, sehingga hidupmu bukan sekedar diberkati, tapi jadi berkat bagi banyak orang. Hamba mematraikan dengan firman kasih karunia di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita yang sudah diberkati, sama-sama kita katakan amin. Happy Sunday, have a good holiday.